Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PT Firnomia Jaya Akademi Komunitas Semen Indonesia yang terdiri dari saya Anggreni Fitrianingrum NIM 190305152. Saya Suaibatul Aslamia NIM 190300173. Saya Novita Indriani NIM 190300164. Kami di sini akan menjalankan atau mendemokan aplikasi dari Orange HRM pada PT Firnomia Jaya yang telah kami buat. Ini merupakan tampilan login yang telah kami ubah logonya menjadi logo perusahaan kami. Ini logonya saja kita login karena username dan passwordnya sudah terisi. Kita langsung login, diklik login. Tunggu sampai proses loginnya berhasil dan muncul pada tampilan awal. Nah, ini tampilan dari aplikasi Orange HRM. Ini merupakan logo dalam yang telah kami ubah. Nah, di dalam aplikasi Orange HRM ini terdapat beberapa modul. Di antaranya yaitu ada modul admin, ada modul PIM, modul live, modul time, modul recruitment, modul performance, dashboard, dan directory. Modul admin. Modul admin merupakan salah satu bagian dari sistem untuk diakses oleh manajer SDM atau orang yang ditunjuk menjalankan semua tugas administrasi sistem. Kemudian ada modul PIM. Modul PIM merupakan modul inti dari Orange HRM untuk mengelola semua informasi terkait pegawai, termasuk berbagai jenis informasi pribadi, rincian kualifikasi, pengalaman kerja, informasi yang terkait dengan pekerjaan, dan lain-lain. Terus kemudian ada modul leave. Modul leave atau biasanya disebut sebagai modul cuti, yaitu sebuah modul pengelolaan cuti yang komprehensif dengan kemungkinan yang luas untuk mendefinisikan berbagai jenis cuti. Terus ada modul time. Modul time yaitu modul untuk mengotomatisasi proses yang terkait dengan penelusuran waktu kerja. Terus kemudian ada modul recruitment. Modul recruitment yaitu modul yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk memasang iklan lowongan kerja secara online di web dengan menggunakan fitur yang ada dalam sistem ini. Kemudian ada modul performance atau biasa disebut sebagai modul kinerja. Modul ini berguna untuk memberikan penilaian kinerja pegawai suatu sesuai dengan indikator kinerja kunci yang didefinisikan oleh Oke, langsung saja kita memulai untuk memasukkan data di modul PIM terlebih dahulu. Kita klik tombol modul PIM, tunggu sampai keluar. Nah, di mana modul PIM berisi tentang configuration, employee list, add employee, dan reports. Untuk mengisinya di employee list, kemudian klik add. Tunggu sampai keluar tampilan. Nah, ini keluar, kita disuruh untuk memasukkan namanya. Nama pertamanya misalnya Anggraini, nama tengahnya misalnya Fitria, terus nama belakangnya misalnya Ningrum. Nah, misalnya kalau tidak ada nama tengah nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kemudian employee ID-nya 0001. Nah, fotografnya ini untuk memasukkan foto biodata pegawai. Misalnya ini saya memasukkan foto saya karena ini adalah data saya. Kita masukkan, kita cari dulu fotonya di Windows Explorer-nya, kita buka. Nah, kita cari terlebih dahulu fotonya. Setelah itu, jika ketemu fotonya, maka klik OK. Nah, jika selesai, maka klik save. Tunggu sampai
proses memasukkan datanya tersimpan terlebih dahulu. Nah, ini data berhasil disimpan. Nah, jika ingin menambahkan data secara detail, kita klik edit, kemudian pada gender kita pilih female, terus kemudian pada nationality kita pilih Indonesian. Kita cari terlebih dahulu mana Indonesian. Nah, itu klik, terus kemudian pada licenses expired date kita masukkan tanggal 9 Mei 2020. Sedangkan pada marital status kita pilih single, terus kemudian date of birth-nya kita masukkan tanggal 25 Desember 2000. Itu bulannya Desember, kita masukkan tanggalnya tanggal 25 yaitu. Nah, jika selesai maka kita klik save. Tunggu sampai data benar-benar berhasil untuk disimpan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, itu datanya berhasil di save. Employee list untuk melihat data yang telah disimpan. Kemudian klik add untuk menambah data lagi. Tunggu sampai keluar tampilannya. Nah, itu kita disuruh mengisikan namanya. Nama pertamanya misalnya Suaibatul, nama tengahnya nggak usah karena nggak ada, nama belakangnya misalnya Aslamia, terus kemudian kita pilih fotonya, kita masukkan, setelah itu kita klik save, lalu tunggu sampai datanya berhasil untuk disimpan. Kita tunggu dulu. Nah, ini datanya berhasil disimpan. Jika ingin merubahnya kita klik edit, kita tambahkan identitasnya lebih lengkap, gendernya kita pilih female, terus kemudian nationality-nya kita cari Indonesian, kita cari terlebih dahulu mana Indonesian, kita cari mana ya, itu Indonesian. Terus kemudian pada license export date kita isikan tanggal 9 bulan 5 2020. Untuk statusnya kita pilih single, kemudian date of birth-nya kita masukkan tanggal lahir karyawan, yaitu tanggal 19 bulan Juni tahun 2001 ya. Setelah itu kita save datanya. Nah, tunggu sampai proses menyimpan datanya berhasil. Nah, datanya berhasil disimpan. Setelah itu kita cek datanya di employee list. Nah, itu dua datanya yang sudah kita masukkan. Untuk menambah data baru kita klik add. Nah, nama pertamanya kita misalnya masukkan nama Novita, nama belakangnya Indriani, nama tengahnya nggak usah karena nggak ada. Terus kemudian employee ID-nya 003, fotografnya kita masukkan foto pegawai. Setelah itu kita klik save. Nah, tunggu datanya sampai berhasil disimpan. Tunggu dulu. Nah, itu datanya. Jika ingin merubah atau menambahkan kita klik edit untuk melengkapi data. Pada gendernya kita masukkan female, terus kemudian nationality-nya kita pilih Indonesian, kita pilih dulu Indonesian, kita cari. Untuk licenses expired date kita masukkan tanggal 9 bulan 5 tahun 2020. Statusnya kita pilih single, kemudian date of birth-nya kita masukkan tanggal lahir pegawai, yaitu tanggal 4 November 2000. Kita masukkan dulu. Oke. Tanggal 4. Setelah itu kita pilih save. Tunggu sampai datanya berhasil di save. Kita tunggu prosesnya. Data berhasil di save. Nah, untuk mengecek data yang telah kita masukkan, kita pilih employee list. Itu ada 3 data yang sudah kita masukkan. Ada Anggraini Fitrianingrum, kemudian ada Suaibatul Aslamia, dan ada Navita Indriani. Nah, setelah kita mengisi dari
modul PIM, kita mengisi modul admin. Kita klik modul admin, tunggu sampai keluar tampilan modul admin. Nah, di user manajemennya kita pilih add untuk menambah data baru di modul admin. Tunggu sampai keluar tampilan untuk mengisi datanya. Nah, ini untuk employee name-nya kita masukkan Anggreni Fitrianingrum. Sedangkan untuk konfirmasi passwordnya itu sama-sama waktu kita masuk ke halaman login utama, kemudian kita save. Itu ada kesalahan pada username-nya, kita ganti sama seperti employee name-nya Anggreni Fitrianingrum, kemudian confirm-nya sudah, kemudian kita save. Tunggu sampai prosesnya selesai sehingga data masuk pada modul admin, yaitu Anggreni Fitrianingrum. Kemudian untuk menambah data baru kita klik add, tunggu keluar tampilan untuk menambahkan data. Nah, itu untuk user role-nya kita masukkan admin, kemudian employee name-nya kita masukkan Suaibatul Aslamiyah, username-nya sama Suaibatul Aslamiyah. Terus kemudian konfirmasi passwordnya itu sama seperti kita masuk pada tampilan login, kemudian kita save. Tunggu sampai proses menyimpannya berhasil. Oke, itu datanya sudah berhasil disimpan 2. Kita klik add lagi untuk menambah data baru. Pada user role-nya pilih admin, kemudian employee name-nya pilih Novita Indriani, sedangkan username-nya sama, kita masukkan juga nama Novita Indriani. Terus kemudian jika sudah, kita masukkan konfirmasi passwordnya. Nah, itu sama seperti tampilan login. Lalu klik save, kemudian tunggu sampai proses menyimpannya berhasil. Oke, kita tunggu. Nah, itu ada 3 buah data, yaitu Anggreni Fitrianingrum, Suaibatul Aslamiyah, sama Novita Indriani. Oke, setelah kita modul admin, kita ke modul leave, yaitu modul cuti. Pilih configure, kemudian leave period. Pada start mode-nya kita pilih Mei, terus kemudian pada start date-nya kita pilih tanggal 9, kemudian klik save. Tunggu sampai datanya berhasil disimpan. Oke, datanya berhasil disimpan. Setelah itu kita pilih ke configure, lalu level tipe. Tunggu sampai tampilannya keluar. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan level cutinya. Klik add, kemudian kita isi nama levelnya. Misalnya kita masukkan cuti sakit, kita tulis sakit, kemudian kita simpan. Tunggu sampai data sakit berhasil disimpan. Nah, itu sudah tersimpan. Kemudian klik add lagi untuk menambahkan level cuti. Misalnya kita masukkan lagi cuti melahirkan, kita simpan, save. Tunggu datanya tersimpan. Oke, sudah tersimpan 2. Kemudian kita pilih add lagi untuk menambahkan level cuti. Misalnya kita masukkan level cuti hamil, kita ketik di sini hamil. Terus kemudian setelah sudah kita save. Tunggu sampai datanya tersimpan lagi. Kita tunggu. Oke, 3 data di situ sudah tersimpan. Setelah itu kita pilih work week atau jam kerja pegawai. Oh, ini error. Kita coba lagi. Kita klik work week, jam kerjanya pegawai. Nah, itu ada hari Senin sampai hari Minggu. Karena jam kerjanya sudah sesuai, maka kita tidak perlu untuk mengedit, langsung saja kita pergi ke holiday. Kita tunggu sampai data holiday keluar tampilannya. Oke, itu datanya. Kemudian jika menambah data baru kita klik add,
kita tunggu dulu. Nah, itu jenis solidanya kita masukkan namanya, misalnya jenis solidanya kita Hari Raya Idul Fitri. Kita tuliskan Hari Raya Idul Fitri, kemudian tanggalnya misalnya tanggal 24 Mei 2020. Kita masukkan. Oke, sudah. Untuk full day atau half day kita masukkan yang full day. Setelah itu kita save datanya dan tunggu sampai berhasil untuk disimpan. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, itu datanya sudah keluar. Liburan Hari Raya Idul Fitri. Setelah itu kita klik ke Anti-Limits, kemudian pilih Add Anti-Limits dan tunggu sampai data untuk mengisinya keluar. Nah, pada employee-nya kita masukkan nama Anggraini Fitrianingrum, live tipenya kita pilih sakit, kemudian live periodnya masukkan tanggal 8 sampai 9 Mei. Pada anti-limitsnya masukkan 1 hari, kemudian klik save untuk menyimpan datanya. Nah, tunggu sampai proses menyimpan datanya benar-benar tersimpan terlebih dahulu. Kita tunggu. Oke, itu ada pernyataan kita disuruh mengkonfirmasi agar datanya tersave. Nah, itu data karyawan atas nama Anggraini sudah tersimpan. Lalu klik add untuk menambah data baru. Pada employee isikan nama Suaibatul Aslamiyah, live tipenya pilih sakit, sedangkan live periodnya masukkan tanggal 8 sampai 9 Mei, anti limitsnya 2, lalu klik save. Nah, itu proses konfirmasi penyimpanannya masih loading. Kita tunggu dulu sampai tersimpan. Nah, datanya sudah tersimpan. Setelah itu klik add untuk menambah data baru. Pada employee isikan nama karyawan Novita Indriani, live tipenya kita pilih sakit, live periodnya masukkan tanggal 8 sampai 9 Mei, kemudian anti limitsnya 1, lalu klik save sampai datanya benar-benar tersimpan. Jika sudah selesai, pilih live list. Nah, di sini kita akan mencari data karyawan atas nama Anggraini Fitrianingrum. Kita coba masukkan pada employee-nya, masukkan namanya, kemudian setelah itu kita searching. Oke, masih proses loading. Nah, akan keluar data karyawan tersebut. Setelah itu kita pilih assign leave. Oke, kita klik, tunggu sampai muncul tampilannya. Oh, itu nggak usah, langsung aja kita ke report untuk melihat laporannya. Kita pilih live anti-limit and usage report. Nah, di sini kita akan mencari berdasarkan employee atau nama karyawan. Kita masukkan nama karyawannya, misalnya Anggraini Fitrianingrum, kemudian kita view. Maka akan keluar laporannya. Nah, di sini sudah jelas karyawan atas nama Anggraini Fitrianingrum cutinya hanya 1 hari karena sakit. Oke, video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tunggu video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.